Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kuliah dasar ekonomi Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan perkuliahan kita yang telah sampai pada topik tentang uang dan mata uang. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syarat sesuatu bisa menjadi uang, definisi awal uang, dan syarat sesuatu bisa menjadi uang. Di antara syarat atau kriterianya adalah durability, acceptability, divisibility, stability of value, sebagaimana telah dijelaskan pada kuliah yang sebelumnya. Kesempatan pada kuliah kali ini kita akan coba sama-sama belajar tentang keterkaitan apa yang disebut dengan konsep uang dengan salah satu pembahasan di dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih ada yang namanya atau kajian fikih menyebutnya sebagai amwal ribawiyah. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. Di antara hadisnya ada di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa teks yang semisal, tapi kurang lebih ini ada salah satu. Saya bacakan terlebih dahulu. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, tamar atau kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kadarnya harus semisal dan sama. Harus dari tangan ke tangan atau kontan. Jika jenisnya berbeda, maka tukarlah sesuka kalian selama dilakukan dari tangan ke tangan. Atau riwayat yang lain, emas dengan emas, teks yang lain, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Ukurannya harus sama dari tangan ke tangan. Jika tidak sama, maka jika ukurannya tidak sama, jika jenisnya tidak sama, maka pertukaran harus dilakukan secara kontan. Kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin bisa dicek hadis-hadis yang semisal. Intinya adalah bagaimana syarat menukarkan benda-benda tersebut yang disebut dengan amwal ribawiyah, atau bahasa terjemahnya itu barang-barang ribawi atau barang yang mengandung unsur riba. Pembahasannya di sini biasanya dimulai dalam pembahasan riba fadl. Insyaallah nanti kuliah yang akan datang kita akan lebih memperdalam tentang jenis-jenis riba dan konsep ribanya. Di sini saya akan sekedar melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Pertanyaan yang mulanya terbetik dalam pikiran saya adalah ketika membaca hadis ini atau mendengarkan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, atau dalam hal ini konteksnya adalah memberi satu panduan, aturan, bahwa kalau mau menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya, itu harus dilakukan, jumlahnya harus sama. Kalau mau menukarkan, jumlahnya harus sama. Jadi kalau mau tukar emas 1 gram harus dengan emas 1 gram. Perak 1 gram harus dengan perak 1 gram. Terus yang berikutnya ada pertanyaannya, untuk apa pertukaran tersebut dilakukan? Untuk apa seseorang, dengan motif apa seseorang tersebut atau
misalkan kita menukarkan emas 1 gram dengan emas 1 gram lagi. Ya. Apa tujuan dari pertukaran tersebut? Atau adakah kita bisa membayangkan Rasulullah itu memberi aturan kepada umatnya bahwa kalau mau tukar emas dengan emas itu harus sama, harus emas dengan emas, 1 kilo dengan 1 kilo lagi. Menukarkan gandum, menukarkan garam 1 takaran dengan takaran yang sama lagi, kurma juga, dan lain sebagainya. Ketika kita mengaitkan hadis ini dengan konsep uang, ya, sebetulnya kita bisa dapat menyimpulkan atau menarik kesimpulan sementara bahwa hadis ini bercerita tentang aturan-aturan yang diberlakukan dalam uang. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah sejak dulu membuat garis, membuat aturan tentang sistem moneter, ya, kalau mau disebut sistem moneter, ya, yang orang-orang yang hidup belakangan yang modern baru, ya, membuat aturan uang, ya, dengan sistem kurs dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan sementara atau dari awal kita membaca ini, kalau dikaitkan dengan penjelasan definisi uang, sebetulnya ini adalah penjelasan aturan kalau kita mau menukarkan benda yang dijadikan uang. Itu memang harus sama. Ya, 10.000 boleh ditukar dengan 10.000 receh, tapi harus 10.000 juga nilainya. Emas batangan 1 kilo boleh ditukar dengan emas koin kepingan 2 gram, koinnya 5 koin berarti, agar menjadi 1 kilogram juga. Tuh, memecahkan. Tapi harus sama ukurannya. Kalau dia takarannya harus sama, garam dengan garam dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang kualitasnya berbeda, kita coba ambil contoh kasus misalkan tadi kurma dengan kurma atau garam dengan garam. Kurma yang satu mau ditukar dengan kurma yang lain, seandainya kurma yang satu lebih jelek, misalkan kurma yang satu tapi dari jenis yang sama, misalnya sama-sama kurma ajwa atau kurma nagol atau yang lain, kurmanya yang satu sudah agak jelek atau sudah agak lama, terlalu matang atau yang lain sebagainya, mau ditukar. Motif pertukaran seperti ini tentu sulit dan hampir bisa dibilang tidak mungkin terjadi, ya, secara umum, dan tidak mungkin dijadikan aturan, ya, bahwa ketika mau bertukar harus jumlahnya sama. Untuk apa barang tersebut ditukar? Kalau misalkan harus sama dan harus cash, tukarkan harus sama dan harus cash. Tentu karena maksudnya adalah adanya perubahan nilai yang akan terjadi ketika barang-barang tersebut itu ditukar dalam jumlah yang berbeda atau mengganggu standar nilai dari benda-benda tersebut. Ya. Benda-benda tersebut adalah, ya, menurut pemikiran kami setelah mengkaji dari beberapa tempat dan membaca referensi untuk mengikuti beberapa kajian, yang dimaksud di sini adalah bahwa saat itu barang-barang yang disebut ini adalah barang yang dijadikan standar pertukaran atau barang yang dijadikan standar upah juga bisa sama, standar nilai, dan jadi patokan, jadi satuan hitung, sehingga kalau ditukar dalam kadar atau jumlah yang berbeda, ya, itu menjadi merusak, ya, sistem satuan hitung dan mengganggu peredaran alat tukar atau jumlah alat tukar menjadi tidak seimbang, karena salah satu
fungsi dari uang atau alat tukar itu adalah menjadi cermin, menjadi timbangan bagi barang yang lain, menjadi timbangan dari barang yang lain. Jadi sekali lagi, yang dimaksudkan oleh hadis ini menurut hemat kami adalah konsep uang yang dipatenkan, bahwa uang adalah benda yang kalau ditukarkan itu harus sama jumlahnya, kadarnya, dan jenisnya. Kalau jenisnya berbeda, dia ditukarkan boleh sesuka hati, tentukan kurs sendiri, akan tetapi harus cash, harus kontan, ya, pada saat itu juga, jadi tangan dengan tangan, ya, dari tangan ke tangannya harus pertukarannya harus saat itu juga, ya, misalkan 1 kilo emas ditukar dengan 5 kilo perak, atau 1 gram emas ditukar dengan 10 kilo kurma. Tidak harus sama-sama 1 kilo atau sama-sama 1 gram ketika jenisnya berbeda, tapi harus saat itu juga. Kenapa saya berkesimpulan seperti ini? Karena ya banyak hal tadi ya, pertanyaan tentang pertukaran sejenis yang hampir tidak mungkin. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita tukar 1 gram emas dengan 1 kilo kurma, tapi kurmanya itu tidak kontan, tidak sekaligus dibawakan. Seperti kita misalkan membeli kurma tapi belinya nyicil atau barangnya nyicil, kita kasih 1 gram atau 1 koin emas seberat 4 gram, kemudian nanti kurmanya nyusul atau kurmanya dalam 4 kali pengiriman, 2 kilo baru sampai. Apakah yang seperti ini dilarang? Menurut saya tidak, kesimpulannya tidak ke arah sana ya. Sampai ada perdebatan gimana kalau kita nyicil emas. Sebagian guru-guru kita, para ulama berkesimpulan, ada sebagian berkesimpulan nyicil emas itu nggak boleh. Nyicil emas nggak boleh karena emas termasuk barang ribawi yang harus dibeli harus kontan. Ya. Jadi ini sampai ada kesimpulan seperti itu. Tentu kalau emas nggak boleh nyicil, berarti kurma pun tidak boleh nyicil dan harus ketemu barang dengan barangnya, tidak boleh ditunda. Ya, kita beli emas, dikirim dulu uangnya, emasnya nanti dikirim hari berikutnya. Nah, ini tentu melanggar. Kurma juga begitu, garam juga begitu. Kalau yang lain boleh, kalau barang 6 barang ini tidak boleh. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan kembali. Dan kalau kita kaitkan ini dengan kajian ekonomi makro, tentu faedahnya justru mana lebih banyak ya. Ini mematenkan konsep uang, sehingga kalau misalkan dikatakan ada seorang yang membeli emas, dalam hal ini konteksnya berarti dia menukarkan mata uang yang berlaku di tempatnya, tentu selain emas, misalkan rupiah pada emas, maka tidak harus cash dan tidak mengapa dicicil, karena emas ditukar dengan selain emas, dengan rupiah tadi ya, dengan rupiah. Cuma permasalahannya tadi rupiahnya tidak memenuhi standar uang ya. Jadi yang dipermasalahkan justru seharusnya adalah bagaimana rupiah bisa bertukar dengan emas, padahal rupiahnya hanya kertas hutang saja. Adapun masalah emasnya, atau ketika emas ditukarkan dengan perak ya, misalkan mata uangnya terbuat dari perak, itu tidak mengapa ya, tidak mengapa, karena maksud dari hadis ini adalah tentang konsep uang yang justru ini adalah konsep yang luar biasa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya untuk menjaga kestabilan uang ya. Dan ini luar biasa ketika disabdakan 15 abad yang silam ya, sementara konsep moneter baru bermunculan sekitar 1-2 abad belakangan ini ya. Jadi benda-benda yang disebutkan dalam
atau termasuk dalam amwal ribawiyah dalam kajian fikih ini sebenarnya adalah benda-benda yang sesuai syarat uang atau bisa dijadikan uang. Di sini kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa untuk mendapatkan atau barang-barang apa saja sih yang bisa memenuhi syarat atau memenuhi kriteria uang ya, yang telah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Di sini justru kita bisa mengambil faedah baru lagi ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ada jenis barang tambang yaitu emas dan perak, dan ada jenis makanan pokok, makanan keseharian, makanan pokok. Jenis yang pertama jenis barang tambang, dalam hal ini adalah logam mulia. Itu adalah barang tambang yang nilainya stabil, stability of value, bisa dibagi-bagi, divisibility, durability, punya masa yang tidak lekas hancur. Kemudian dia juga tentu saja acceptability, diterima oleh semua kalangan. Demikian juga dengan makanan pokok ya. Makanan pokok ini memenuhi syarat uang ya, sebagai standar pertukaran atau alat pertukaran, juga alat pembayaran gaji atau upah, dan satuan hitung. Kurma, dan dalam kasus kita adalah beras ya, atau umbi-umbian yang dijadikan sebagai bahan pokok, itu adalah benda atau barang yang bisa dijadikan sebagai uang. Kalau kita sudah memahami hal ini, tentu saja, jadi mata uang yang pertama adalah mata uang logam mulia, mata uang yang bisa dipertukarkan dalam kancah internasional. Yang kedua adalah makanan pokok. Yang pertama bisa dianggap sebagai mata uang atau media pertukaran internasional dari satu daerah ke daerah yang lain, satu wilayah, negara ke negara yang lain. Sedangkan yang kedua adalah mata uang lokal atau uang lokal yang hanya berlaku pada wilayah yang sama, daerah tertentu. Misalkan beras, ya tentu orang Amerika tidak mungkin mau dibayar dengan beras dan hanya berlaku di wilayah Indonesia. Orang Arab mengkonsumsi kurma, tentu hanya ingin digaji atau bertukar dengan kurma. Sebaliknya kita tentu mungkin tidak menerima ketika dibayar dengan gandum, karena kita sehari-hari tidak mengkonsumsi gandum dan itu bukan kebutuhan kita. Sedangkan yang kebutuhan adalah beras. Maka di sini ada konsep uang nasional atau uang lokal dan konsep uang internasional, uang global. Ya. Kalau emas dan perak tentu dianggap sebagai uang global yang pertukarannya bisa lintas bangsa. Sungguh luar biasa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, meskipun sudah jauh berabad-abad silam, tapi ternyata ada faedahnya dan konsep-konsep yang bisa digali. Bahkan konsep ini kalau kita pahami dengan baik-baik, ini bisa bagi kita untuk menyongsong atau mempersiapkan masa-masa krisis ya, masa-masa krisis. Dan juga mungkin kalau ada yang memprediksi adanya perang di akhir zaman atau perang dunia, kacauan sistem moneter dan lain sebagainya, tentu ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat mempraktekkan uang lokal dalam bentuk makanan pokok dan mempersiapkan logam mulia untuk pertukaran antar wilayah yang lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu kita bisa mudah-mudahan bisa menerapkan ini sebagai sebuah sunnah, sebuah contoh dari Rasulullah SAW, dan juga untuk kemakmuran, kesejahteraan masyarakat juga, agar kita tidak menyandarkan alat tukar kita kepada benda-benda yang sebetulnya tidak memiliki nilai dan tidak kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan di kolom komentar untuk diskusi dan komentar lainnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.